Baiklah ibu-ibu semuanya, setelah tadi kita beristirahat sebentar ya, dan tadi kita sudah masuk ke materi tentang pemanfaatan, masih pada pemetaan sumber daya lingkungan sekitar kita. Nah, ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pemetaan sumber daya lingkungan yang ada di sekitar kita, ibu-ibu ya. Baiklah. Nah, potensi dan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita ini juga dapat kita manfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada di sekitar kita, ya. Setelah ini tadi kita baiklah ibu-ibu tadi kelompoknya, iya kelompok yang tadi bu, ya. Untuk kelompok 1 ya, saya bentuk ini kelompok 1 mengkaji tentang sumber daya alam ya ibu-ibu. Nah, kelompok 1 nih sumber daya alam. Terus untuk yang kelompok yang kedua ini kita sumber daya sosial bu. Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Yang ketiga ini kelompok ketiga sumber daya manusia ya, atau fasilitas dan layanan yang ada di sekitar tempat tinggal ibu ya. Oke, baiklah ibu-ibu, sebelum kita masuk pembahasan berkelompok, saya minta ini saya bagikan dulu kertas. Tolong ibu-ibu isi, ibu gambar ya, denah lokasi rumah, jalan, sungai, fasilitas kesehatan, atau ibu boleh tambahkan di mana posisi ibu bercocok tanam ya, yang berada di sekitar rumah ibu-ibu. Baiklah ini bu ya. Ya ini bu ya. Nah. Oke. Nah, jadi ini tolong diisi bu ya. Jadi digambar. Kalau ibu mengalami kesulitan, nanti saya bisa bantu. Ibu bisa gambarkan maksud saya. Ibu jelaskan di mana posisi rumah ibu, di mana jalan. Nah, nanti saya bisa untuk gambarkan. Sudah ibu bu? Sudah ibu bu gambarnya? Sudah pak. Oke, kalau sudah dikumpulkan kembali bu. Nanti saya akan melihat denah lokasi rumah ibu ya. Nah, sini bu ya. Oke. Terima kasih bu ibu ya. Nah, baiklah ibu-ibu, kita lanjutkan saja ke materi per kelompok. Tadi kita sudah bagi per kelompok 1 tentang sumber daya alam yang ada di sekitar rumah ibu-ibu. Yang kedua yaitu lingkungan sosial bu ya, pergaulan ibu-ibu sehari-hari ya, berkaitan dengan pencegahan dan penanganan stunting khususnya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan fasilitas dan layanan publik ya. Oke. Jadi saya minta ibu-ibu ya, tolong berdiskusi per kelompoknya. Kira-kira ini contohnya kelompok 1 nih membahas tentang sumber daya alam. Kira-kira apa saja sih potensi-potensi sumber daya alam yang ada di sekitar rumah ibu-ibu? Baiklah ibu-ibu, setelah diskusi saya minta perwakilan dari setiap kelompok ya untuk menyampaikan hasil diskusinya bu ya, mulai dari ya sumber daya alam tadi ya, lingkungan sosial dan fasilitas serta layanan instansi pemerintah. Baik, dari kelompok 1 dulu. Oke, terima kasih ibu-ibu ya, kelompok 1 sudah menjelaskan ya tentang apa saja sih potensi sumber daya alam yang ada di sekitar rumah. Baiklah, lanjut untuk kelompok kedua. Untuk perwakilan kelompoknya silakan saya minta maju ke depan untuk menjelaskan ya, atau memberikan contoh kira-kira apa sih lingkungan sosialnya. Nah, ya, Ya, terima kasih Bu yang sudah menjelaskan tadi tentang
potensi sumber daya alam di lingkungan sosial ibu-ibu ya. Tepuk tangan dulu ibu untuk yang kelompok 2. Oke, lanjut untuk kelompok ketiga. Ini tentang fasilitas dan layanan umum nih tadi ya, sudah saya gambarkan dari bawah, contohnya ada tenaga kesehatan atau lingkungan desa. Ya, silakan untuk perwakilan kelompok ketiga berkaitan dengan sumber daya lingkungan, fasilitas dan layanan umum. Silakan ibu, maksud. Ya, satu orang, jangan semua bu ya, satu saja. Ya. Oke. Oke, terima kasih bu atas penjelasannya, luar biasa ya. Dari hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3 ya, kita bisa buat tabel ya, kira-kira apa sih jenis dan sumber daya lingkungan serta manfaatnya untuk apa gitu ya. Baiklah, kali ini saya akan tempel tabel tadi setelah diskusi kelompok dan menyampaikan hasil diskusinya, kita masukkan ke dalam tabel ini bu ya. Oke, ini adalah tabel tentang identifikasi jenis dan manfaat sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting bu. Nah, baiklah ibu-ibu, ini fasilitas yang ketiga, ini fasilitas dan layanan umum. Yang pertama itu ada program posyandu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada pesan kunci nih ya, bahwa lingkungan sekitar kita memiliki potensi dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi ibu-ibu jangan khawatir ya. Baiklah ibu-ibu, informasi ini juga ibu-ibu wajib nih sampaikan ke lingkungan tempat tinggal ibu ya, tetangga ya, keluarga. Ibu sampaikan apa yang kita dapat ilmunya pada hari ini, ibu sampaikan ya. Nah, nanti pada saat ibu di rumah nanti, saya ingin bertanya, kira-kira apa sih rencana ibu-ibu yang akan dilakukan ya terkait tentang pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk mencegah dan menangani stunting. Baiklah ibu-ibu, saya minta ibu menulis rencana di buku tabel janji dan kertas interpret yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, oke ibu-ibu, buku tabel janjinya ya bisa ibu kumpulkan ke saya, nanti saya bagikan master plan. Nah, nanti master plan ini berisi rencana ya, kira-kira apa yang akan ibu laksanakan nih setelah kita melakukan pertemuan seperti hari ini ya. Ya. Oh ya, sibuk ya. Satu-satu ya. Nah, bu, sekali lagi saya selalu mengimbau ya untuk memaksimalkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, bantuan sosial terutama ya, apalagi kita yang PKH ini, manfaatkan sebaik mungkin. Untuk kebutuhan rumah tangga silakan bantuan yang sudah didapat, untuk keperluan sekolah anak ya selalu saya ingatkan. Yang ketiga yaitu boleh untuk modal usaha ya. Ibu-ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini ya, saya ingin mereview kembali materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang pemetaan kemampuan diri ya, keluarga, dan lingkungan sekitar. Baiklah ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat ya, baik untuk kita pribadi, keluarga, bahkan masyarakat yang berada di sekitar rumah kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri, baiklah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.